Jadi pada kali ini saya akan mengklasifikasikan arsip milik saya. Yang pertama adalah arsip inaktif yang berupa raport. Kemudian ada arsip dinamis yang berupa sertifikat. Arsip pribadi yang berupa akte kelahiran dan KK juga KTP. Dan juga arsip vital yang terdiri dari ijazah dan SKUN mulai dari SD sampai SMA. Saya menyiapkan map kertas untuk menyimpan arsip-arsip tersebut. Jadi, saya menggunakan sistem penyimpanan subjek dan tanggal untuk menyimpan arsip-arsip. Jadi, arsip ini ditempatkan menjadi satu sesuai dengan subjek yang sama dan tanggal yang sudah saya urutkan. Untuk arsip inaktif, saya akan menempatkannya di laci nomor 2. Untuk arsip yang lainnya seperti dinamis, vital, dan pribadi, saya akan menempatkannya di laci nomor 1 untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Meskipun map kertas mempunyai banyak kekurangan ketika terkena air, tetapi arsip yang ada di dalam map tersebut sudah dilengkapi dengan laminating sehingga tahan terhadap air. Pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan semua arsip yang saya punya. Di sini ada arsip pribadi saya dan juga arsip keluarga. Kemudian arsip-arsip tersebut dikelompokkan menjadi arsip inaktif berupa rapot, arsip vital berupa ijazah, arsip dinamis berupa sertifikat dan piagam, dan yang terakhir arsip pribadi berupa kartu keluarga, akta kelahiran, dan KTP. Setelah itu, saya menyiapkan file folder untuk menyimpan arsip. Di sini saya menggunakan sistem penyimpanan subjek di mana arsip disimpan berdasarkan sumber pokok masalah arsip tersebut. Saya menggunakan sistem penyimpanan subjek murni, yaitu menyimpan arsip sesuai dengan abjadnya. Seperti akta kelahiran yang saya simpan pada huruf A di dalam file folder, kemudian sertifikat yang saya simpan pada huruf S di dalam file folder, kartu keluarga yang saya simpan pada huruf K di dalam file folder. Karena ijazah dan rapot sudah memiliki mapnya tersendiri, maka tidak akan saya masukkan ke dalam file folder. Selanjutnya, arsip-arsip tersebut saya simpan lagi di dalam filing kabinet. Filing kabinet ini merupakan tempat penyimpanan yang sangat aman karena tidak rawan kebakaran, banjir, bocor, dan jamur. Bahkan bisa dikunci dan terbuat dari besi yang jelas sangat bertahan lama. Setelah saya melakukan pengumpulan arsip yang saya temukan di rumah adalah arsip yang berupa dokumen, atau kalau dilihat dalam bentuk fisik adalah arsip yang berupa lembaran. Contoh arsip yang berupa lembaran ialah akta, ijazah, sertifikat, rapot. Jika sudah dikelompokkan, lalu dimasukkan dalam map plastik dan diberi kode untuk di setiap mapnya yang sesuai dengan isinya. Lalu disimpan di ordener dan diletakkan di tempat yang aman. Pertama-tama, kumpulkan arsip kalian dan arsip keluarga kalian. Setelah arsip terkumpul, golongkan arsip dan pilahlah arsip menjadi arsip vital, arsip inaktif, arsip dinamis, dan arsip pribadi.
arsip vital berupa ijazah, arsip inaktif berupa rapot, arsip dinamis berupa sertifikat, arsip pribadi berupa KK, KTP, akte, dan piagam. Setelah menggolongkan arsip, siapkan map folder. Map folder tersebut digunakan untuk menyimpan file seperti sertifikat, piagam, akte, dan kartu keluarga. Untuk penemuan kembali, maka file tersebut disimpan dengan sistem penyimpanan. Untuk kali ini saya menggunakan sistem penyimpanan subjek dan sistem penyimpanan tanggal. Menggunakan sistem penyimpanan subjek berarti berdasarkan sumber pokok permasalahan arsip tersebut. Sedangkan sistem tanggal berarti sistem pendataan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun urutan peristiwa atau kejadian arsip tersebut. Di sini saya memilah sesuai subjek antara sertifikat, piagam, KTP, KK, dan akte. Karena file ijazah dan rapot sudah memiliki map sendiri, maka di sini saya hanya menyusunnya dalam rak folder dan menyusun sesuai sistem subjek dan tanggal untuk mempermudah pencarian kembali. Setelah semua tersusun dengan rapi, maka sekarang simpan arsip-arsip dalam almari agar pengamanan arsip lebih terjaga. Dan susunlah arsip serapi mungkin agar penemuan kembali lebih mudah. Di sini saya menggunakan pengamanan arsip yang memang rawan kebakaran. Akan tetapi saya meletakkan arsip dalam almari yang cukup tinggi serta memilih map dan rak permata di plastik sehingga tidak rawan bocor ataupun banjir. Juga terdapat ventilasi pada almari tersebut sehingga suhu tidak lembab dan tidak rawan jamur. Nah, begitulah cara saya mengamankan dan mengelola arsip milik saya dan keluarga saya. Terima kasih.